Tentukan solusi optimal dari persamaan berikut dengan metode simplex. Maksimumkan Z sama dengan 200x1 ditambah 190x2 dengan kendala A 2x1 ditambah 2x2 kurang dari 160, B x1 tambah 2x2 kurang dari 120, C 4x1 ditambah 2x2 kurang dari 280. Nah, ini langkah pertamanya, mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Fungsi tujuannya Z sama dengan 200x1 ditambah 190x2 diubah menjadi Z min 200x1 min 190x2 sama dengan 0. Fungsi batasan diubah menjadi kesamaan dan di plus slack variable A 2x1 plus 2x2 ditambah x3 sama dengan 160. Langkah 2, menyusun persamaan dalam tabel. Kira-kira seperti ini tabelnya. Langkah ketiga, memilih kolom kunci, tabel simplex. Pemilihan kolom kunci pada tabel pertama yaitu x1, z-nya min 200, x3-nya 2, x4-nya 1, x5-nya 4. Langkah keempat, memilih baris kunci. Rumusnya adalah indeks sama dengan nilai kolom NK per nilai kolom kunci. 160 per 2 sama dengan 80, 120 sama dengan 120, 280 per 280 per 4 sama dengan 70. Nah, untuk kolomnya x1, z-nya min 200, x3 2, x4 1, dan x5 4. Langkah kelima, mengubah nilai-nilai baris kunci tabel kompleks. Cara mengubah baris kunci. Nah, ini pakai tabel begini kira-kira. Langkah ke-6, mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Baris baru, baris lama, atau koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Baris pertama atau Z. Ini tabelnya. Baris kedua atau batasan 1, baris keempat atau batasan 3, dan tabel simplex nilai baru. Langkah ke-7, melanjutkan perbaikan. Karena masih ada nilai negatif di baris pertama pada fungsi tujuan, maka diulangi langkah ke-3 sampai langkah ke-6 untuk memperbaiki tabel-tabel yang telah diubah atau diperbaiki nilainya. Langkah ke-3, memilih kolom kunci, yaitu sama kayak tadi, cuman bedanya angkanya z-nya min 90, x3-nya 1, x4-nya 3 per 2, x5-nya 2 per 4. Langkah keempat, memilih baris kunci. Rumusnya masih sama seperti yang tadi. Ini kolomnya seperti ini. Langkah kelima, mengubah nilai-nilai baris kunci. Tabel simplex, cara mengubah baris kunci. Nah, ini seperti ini. Langkah keenam, mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Baris baru sama dengan baris lama min koefisien pada kunci dikali nilai baru baris kunci. Baris pertama Z, baris ketiga atau batasan 2, baris keempat atau batasan 3 seperti ini, dan tabel simplex nilai barunya. Karena tabel simplex sudah tidak ada yang bernilai negatif pada baris tujuan Z, maka masalah linear programming sudah optimal dengan kesimpulan x1 sama dengan 60 dan x2 sama dengan 20. Nilai optimalnya ada 15.800. Nomor 2. Sebuah pabrik komputer membuat produk Android dan chat untuk dipasarkan dengan harga masing-masing $200 dan $190. Masing-masing produk harus melewati 3 tahap pembuatan, yaitu pemrograman atau PRG, sistem atau S, dan tes implementasi atau TI. Android membutuhkan 2 jam untuk PRG, 1 jam untuk S, dan 4 jam untuk TI. Sedangkan chat membutuhkan 2 jam untuk PRG, 2 jam pada TS, dan 2 jam pada TI. Masing-masing dibatasi jam kerjanya. Pemrograman PRG 160 jam,
TS sistem 120 jam dan tes implementasi atau TI 280 jam. Dengan metode grafik, tentukan solusi optimalnya. Kalau totalnya dimasukin ke dalam tabel, kira-kira seperti ini. Langkah 1, tentukan variabel X1 sama dengan Android dan X2 sama dengan chat. Langkah kedua, fungsi dan tujuan. Zmax sama dengan 200X1 ditambah 190X2. Langkah 3 sama dengan fungsi kendala seperti ini. Langkah keempat, untuk membuat grafiknya, 2X1 ditambah 2X2 sama dengan 160 dan X1 min X2, maka hasilnya 80. X1 160 per 2 sama dengan 80 dan jika X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 2, maka hasilnya 80. X2 sama dengan 160 per 2 sama dengan 80. Garis isekuan titik 80 per 80,80. Nah, ini yang kedua, X1 tambah 2X2 sama dengan 120. Dan ini yang ketiga, 4X1 ditambah 2X2 sama dengan 280. Untuk nomor 2 nya garis isekuan titiknya 120,60, dan untuk yang ketiga garis isekuan titiknya 70 sama 140. Penyelesaian dapat menggunakan titik sudut, artinya harus mencari nilai tertinggi dari titik-titik yang berada pada area layak atau visible region. Dapat dilihat bahwa ada 3 titik yang membatasi area layak, yaitu titik A 60 per 20, B 50-40, C dan 40-40. Keuntungan pada titik A 60-20 adalah 200 kali 60 ditambah 190 dikali 20 sama dengan 15.800. Keuntungan pada titik B 50-40 adalah 200 dikali 40 ditambah 190 dikali 40 sama dengan 117.600. Keuntungan pada titik C 40 kali 40 adalah 200 kali 50 dan 190 dikali 40 adalah 15.600. Karena keuntungan tertinggi jatuh pada titik B, maka solusi optimal pabrik komputer dalam produk pembuatan Android dan chat adalah 50X1 dan 40X2 dengan keuntungan optimal sebesar 17.600. Soal nomor 3. Dari kasus 2, tentukan persamaan dualnya. Tentukan analisis sensitivitas dari nilai kompleks nomor 2 dan jelaskan. A. Persamaan dual. Fungsi tujuan memaksimalkan Z sama dengan 200X1 ditambah 190X2 dengan batasan A 2X1 ditambah 2X2 kurang dari 160, X1 ditambah 2X2 kurang dari 120, dan 4X1 ditambah 2X2 kurang dari 280. Ini tabel simpleksnya seperti ini. Tabel penyederhanaan kasus primal simplex di atas apabila dijadikan dual maka menjadi seperti ini, atau tabel notasi ABC serta X1 dan X2 diganti dengan notasi umum dalam dual akan menjadi seperti ini, sehingga fungsi dan tujuan dualnya dapat diperoleh secara yang sama dengan ketika dulu mendapat fungsi tujuan dan batasan pada primal atau simpleksnya. Dengan demikian, fungsi dan tujuan batasan dualnya dan merupakan kebalikan dari Fs. Tujuan dan batasan primalnya adalah fungsi tujuannya meminimalkan Y sama dengan 160 Y1 ditambah 120 Y2 ditambah 280 Y3 dengan batasan 2 Y1 ditambah Y2 ditambah 4 Y3 lebih dari 120, 2 Y1 ditambah 2 Y2 ditambah 2 Y3 lebih dari 190, di mana Y1 dan Y2 dan Y3 lebih dari 0. Bila disandingkan kedua masalah primal dan dual di atas akan terlihat seperti ini. Ini fungsi tujuan primal dan ini fungsi tujuan dualnya. B. Analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas sangat bermanfaat untuk menghindari pengulangan perhitungan dari awal. Apabila terjadi perubahan-perubahan pada masalah linear programming simplex, pengecekan atau pengujian hasil optimal primal simplex dapat dilakukan dengan memanfaatkan nilai tujuan pada tabel simplex optimalnya, khususnya nilai-nilai yang berada di bawah variabel dasar, kecuali di baris tujuan Z. Ini tabelnya.
Nah, langkah pertama itu membuat matriks dari tabel seperti ini, dan langkah kedua mengkalikan nilai koefisien tersebut dengan matriks 3 kali 3. Fungsi tujuan primal atau simplexnya adalah Z 200x1 ditambah 190x2, sehingga koefisien yang dimaksudnya adalah 200 dan 190. Seperti ini kalau dimasukin ke tabel matriksnya. Pengujian dan pembuktian pertama. Langkah 1, menentukan nilai kanan dari setiap batasan yang ada dalam batasan primal atau simplexnya dari nilai kasus 160, 120, 280 nilai. Langkah kedua, mengkalikan nilai yang ditentukan dengan matriks. Seperti ini pengaliannya. Sekiranya segitu dulu, terima kasih. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.